Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang keempat dengan judul Saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga pada saat ini, kami akan mempelajari firman-Mu, pelajaran sekolah sahabat tentang saksi-saksi tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Kiranya kuasa dari surga boleh menjadi bagian kehidupan kami, hamba dan permisa, dimanapun berada. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam konteks Yohanes pasalnya yang ketiga, ini berbicara soal Yesus bercakap-cakap dengan seorang ahli kitab, orang Farisi, pengajar guru besar di Yerusalem yang bernama Nikodemus. Peristiwa ini menarik di mana Nikodemus mengakui bahwa Yesus datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Dan setelah Nikodemus memberikan kesaksian kepada Yesus, Yesus langsung masuk dengan penginjilan yang merujuk kepada serahkan hidup kepada Yesus, kepada Tuhan, lewat dilahirkan kembali. Saudara-saudara, anehnya, seorang guru besar di Israel tidak mengetahui maksud dari Yesus dengan berkata, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua lalu dilahirkan kembali? Lalu Yesus langsung menjelaskan air dan roh merujuk kepada baptisan untuk keselamatan. Selanjutnya, dalam pelajaran sekolah sahabat, dari pekan pertama sampai sekarang, sudah ada beberapa peristiwa Yesus menyembuhkan atau membuat beberapa mujizat untuk memberikan bukti bahwa dia adalah Mesias. Kita mengingat bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana, dia memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan seorang anak yang buta, dan beberapa peristiwa yang kita sudah pelajari. Pelajaran pekan ini menyoroti kesaksian beberapa saksi mata Yesus, seperti Yohanes Pembaptis, kedua murid Yohanes Pembaptis yaitu Andreas dan Yohanes. Kita juga akan mempertimbangkan saksi mata Filipus dan Nathanael dan kesaksian Nikodemus, seorang Farisi dan anggota Sanhedrin yang terhormat yang membuka hatinya terhadap keterang kebenaran Allah. Kesaksiannya menjanjikan akan kita kuat dan meyakinkan karena ia mengambil risiko besar dalam menentang rekan-rekannya yang berkuasa. Dalam pembicaraannya waktu malam itu, dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai seterusnya, bibir Kristus mengucapkan janji terindah dalam Alkitab. Ya, kita tahu bersama dalam Yohanes 3 itu ada dalam ayatnya yang ke-16 berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengernakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kembali ke kesaksian mata Yohanes. Kita harus bertanya, mengapa Yohanes Pembaptis yang sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang memberikan kepada dunia sesuatu selain kesaksian yang benar tentang Yesus. Yohanes merangkum seluruh Injil dalam penegasannya bahwa Yesus benar-benar anak domba Allah yang menghapus semua dosa-dosa manusia atau dosa dunia. Itu telah dinubuatkan dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-29. Nah, sebuah nubuatan yang sekarang memang digenapi di depan mata orang-orang, dihadapkan dengan kesaksian para saksi mata tersebut, bukankah kita seharusnya sepenuhnya yakin bahwa Kristus adalah juru selamat dan Tuhan kita yang hidup? Nah,
Saat ini kita akan mempelajari beberapa saksi yang ada dalam Alkitab, dalam pelajaran sekolah sahabat. Yang pertama, di pelajaran hari Minggu menyinggung tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, berbicara soal kesaksian, di persidangan kita mengenal ada yang namanya ketua sidang, hakim anggota, panitera, jaksa, pengacara pembela, terdakwa, dan juga saksi. Masing-masing dari mereka sudah mengetahui tugas apa yang harus dilakukan. Ada yang membela, ada yang dibela, ada yang menilai, ada yang bersaksi, dan kesaksiannya harus benar-benar terjadi atau fakta, karena itu akan disumpah dan itulah gunanya saksi di setiap persidangan. Nah, sekarang berbicara soal kesaksian Yohanes Pembaptis. Ini berarti satu hal yang disaksikan langsung benar terjadi oleh Yohanes Pembaptis. Dan peristiwa ini dicatat dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 28, ada juga dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12, ada juga dalam Markus 1 ayat 1 sampainya yang ke-8, ada juga dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 dan Lukas pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ini berbicara tentang kesaksian Yesus, di mana kesaksian Yohanes Pembaptis, di mana sebelum dan sesudah dia membaptis Yesus. Merupakan peristiwa di mana Yohanes mengaku bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi dia hanya bagian dari saksi Mesias yang sejati, yang berkhotbah di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dia menyediakan jalan untuk kedatangan Yesus, Sang Mesias, untuk pertama kalinya. Nah, penulis pelajaran sekolah sahabat, Dr. Sinke dan Profesor Shepard mengatakan begini. Orang-orang Yahudi pada zaman Kristus memiliki gagasan mereka sendiri tentang Mesias yang akan datang. Dan mereka bersikeras bahwa segala sesuatu sesuai dengan rencana mereka yang telah disusun dengan rapi. Mereka menduga bahwa Yohanes Pembaptis mungkin adalah tipe Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia bersaksi bahwa ia hanyalah seorang pelopor Mesias sejati yang diutus secara profetik oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dan hal ini, saudara-saudara, ditanggapi oleh Ellen White, Kerenduan Segala Zaman, Alfa Omega Jilid 5, halaman 91, berkata begini. Yohanes harus tampil sebagai utusan Yahweh untuk membawa terang Allah bagi manusia, berseru, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara, Yohanes hanya datang untuk penggenapan nubuatan Alkitab dan hanya untuk menyiapkan hati orang-orang untuk menerima Yesus. Ingat, tugas dari Yohanes hanya untuk datang penggenapan nubuatan Alkitab, menjadi jalan untuk kedatangan Yesus yang pertama kali dan untuk menyiapkan hati orang-orang untuk menerima Yesus. Pertanyaan untuk kita renungkan pada saat ini. Sudah berapa kali kita bersaksi tentang Tuhan Yesus? Apa yang kita bicarakan ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita? Apakah dengan tindakan kita, cara berpikir kita, cara bicara kita? Apakah kita menyediakan hati orang-orang atau teman-teman kita untuk menerima Yesus? Dan jikalau Yohanes telah membuka jalan bagi banyak orang untuk kedatangan Yesus yang pertama kali, pertanyaan, sudahkah kita membuka jalan bagi banyak orang supaya mereka menerima Yesus untuk kedatangan yang kedua kali? Ataukah malah sebaliknya, kita membuat banyak orang jauh dari Tuhan, atau kita menutup jalan mereka untuk datang kepada Tuhan? Selanjutnya, ketika Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya adalah Mesias, dia juga mengungkapkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah dalam pelajaran sekolah sahabat yang selanjutnya. Dalam Alkitab, gelar anak domba Allah ini merujuk kepada Yesus Kristus
yang menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia. Dan gelar ini muncul dalam Injil Yohanes, tepatnya dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 dan Yohanes 1 ayatnya yang ke-36. Peristiwa ini terjadi ketika Yohanes sementara membaptis di Sungai Yordan, menurut Matius 3 ayat 1 sampai 17, ketika Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Dan kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, sementara Yesus dalam perjalanan menuju kepada Yohanes dan sampai ketika Yesus dibaptis, Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia." Dan beberapa saat kemudian setelah Yohanes membaptis Yesus, Yohanes menjadi saksi mendengar suara Bapa mengatakan, Yesus adalah anaknya yang terkasih. Kepadanya ia berkenan. Selanjutnya, padahal waktu itu saudara-saudara, ini menurut Dr. Sinke dan juga Profesor Shepard, dia katakan begini, bangsa Ibrani sedang mencari seorang Mesias yang akan datang membebaskan mereka dari Roma. Tujuan Injil Yohanes adalah untuk mengubah pemahaman mereka tentang Mesias, sehingga mereka dapat mengenali di dalam Yesus pengenapan nubuatan tentang Raja yang akan datang. Mereka hanya berpikir waktu itu, Yesus hanya datang untuk membebaskan mereka dari penganiayaan Roma. Tidak seperti itu. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi Raja di atas segala raja, menebus semua dalam dunia yang berdosa, membebaskan semua manusia dari dunia yang berdosa. Itu menurut Dr. Sinke, Profesor Shepard, dan ini menjadi satu landasan Alkitab. Sekolah Sahabat juga menambahkan begini, pernyataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak domba Allah mendukung tujuan Injil Yohanes, yaitu untuk memberikan pemahaman yang baru tentang karya dan sifat Mesias. Jadi orang-orang waktu itu hanya berpikir bahwa Yesus hanya datang untuk membebaskan Israel dari penindasan Roma. Tidak. Injil Yohanes ditulis untuk merubah cara pemahaman mereka, cara berpikir mereka, bahwa Yesus datang sebagai Mesias, membebaskan semua manusia dari dosa. Yesus memang akan menjadi penggenapan dari janji sistem pengorbanan, kembali kepada janji tentang penebusan yang pertama kali telah diberitakan dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Nah sekarang, kalau Yohanes dengan berani mengaku Yesus adalah Tuhan, anak domba Allah, sudahkah dalam kehidupan kita dengan berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, anak domba Allah, penyelamat dunia, Raja di atas segala raja? Ataukah mungkin kita tidak mengakui Yesus dengan cara tindakan kita, perkataan kita, cara berpikir kita? Selanjutnya, dalam pelajaran Sekolah Sahabat hari Selasa, 2 murid Yohanes. Ternyata saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini memiliki murid. 2 murid yang bernama Andreas, saudara dari Simon, dan Yohanes si penginjil. 2 murid Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersamanya ketika Yesus lewat dan mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dan sebetulnya juga kedua murid ini sudah lama mendengar kabar tentang Yesus. Oleh karena mereka adalah murid dari Yohanes Pembaptis, di mana-mana saja Yohanes menyampaikan tentang nubuatan tentang Yesus akan datang. Dia berkhotbah tentang bertobatlah, kerajaan surga sudah semakin dekat. Yesus yang adalah Mesias, anak domba Allah. Sementara dia sampaikan itu, 2 muridnya, Andreas dan Yohanes si penginjil, mereka sudah lama mendengar kabar tentang Yesus. Kedua murid itu meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus. Menyadari bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dan bahwa dia adalah penggenapan dari pekabaran Yohanes Pembaptis. Jadi ketika mereka menyadari, tahu bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis,
Yesus adalah penggenapan dari pekabaran yang Yohanes maksudkan, maka mereka meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Selanjutnya, nah sekarang, apakah yang dilakukan oleh kedua murid ini setelah mendengarkan kesaksian tentang Yohanes tentang Yesus? Jadi apa yang dibuat oleh kedua murid ini ketika mereka setelah mendengar kesaksian tentang Yesus Kristus? Menurut pena inspirasi Ellen White, Kerenduan Segala Zaman jilid 5 halaman 136, mereka dikatakan begini: mereka rindu bersama-sama dengan Yesus. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan Yesus. Tertarik pada kemesiasan Yesus. Mereka ingin tinggal bersama dengan Yesus untuk mempelajari tujuan misi dari Yesus. Mereka berusaha dengan gembira, dengan kegirangan, membagikan pengalaman mereka tentang Yesus. Sampai-sampai salah satu dari mereka yaitu Andreas mencari saudaranya yaitu Simon dan berkata, pada waktu Andreas pergi kepada Simon saudaranya, dia berkata, kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Saudara-saudara, ketika Andreas membawa saudaranya kepada Yesus, Yesus segera membaca karakter dari Simon Petrus yang gampang naik darah, hatinya yang penuh belas kasih, cita-citanya, simpatinya, kejatuhannya, pertobatannya, kematian syahidnya. Yesus langsung berkata kepada Simon, Simon, engkau akan dinamakan Kefas yang artinya Petrus. Inilah cikal bakal kenapa sampai dikatakan Simon Petrus yang saudaranya adalah Andreas, murid dari Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, pertanyaan. Butuh berapa lama Petrus menjadi pengikut Yesus ketika Andreas menyampaikan kabar tentang Yesus? Tidak lama. Tidak lama. Bahkan dia rela meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Aplikasi bagi kita. Sudah berapa lama kita berada di Advent? Sudah berapa lama kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Sudah berapa kali kita mendengarkan tentang kebenaran? Dan apa respon ketika kita telah mendengarkan tentang Yesus Kristus atau tentang kebenaran? Apakah kita ingin menghabiskan waktu kita dengan Yesus? Apakah kita dengan bahagia mau membagikan kebenaran firman Tuhan? Saudara, marilah kita menjadi seperti Andreas dan Yohanes si Penginjil yang dengan kegirangan bahagia membagikan firman. Tinggal dengan Yesus karena rindu untuk belajar. Marilah menjadi seperti Andreas yang walaupun status pelayanannya hanya kecil, tukang pembawa kabar Yesus kepada Simon Petrus. Marilah kita menjadi Simon Petrus yang rela meninggalkan semuanya untuk Yesus hanya dengan pertemuan pertamanya dengan Yesus. Pertanyaan, sudah berapa kali kita berada di Advent? Sudah berapa kali kita mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Yesus Kristus? Dan sudah berapa kali kita menyampaikan pekabaran firman Tuhan? Selanjutnya, ketika Yesus bertemu dengan Andreas, Yohanes si Penginjil, Yohanes Pembaptis, ada dua tokoh lagi dalam Alkitab, yaitu Filipus dan Nathanael. Dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai 44. Firman Tuhan berkata begini. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus menurut perintah itu. Lalu dengan segera, ia juga menjadi seorang pengerja bagi Kristus. Pertanyaan sama seperti tadi. Berapa lama Filipus merespon panggilan dari Yesus? Butuh berapa kali Filipus bertemu dengan Yesus? Tidak lama dan hanya butuh pertemuan yang pertama. Dia langsung mengikut menjadi pengerja bagi
bagi Kristus. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, sudah puluhan tahun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali kita mendengarkan khotbah tentang sabat, khotbah tentang haram dan halal, khotbah tentang penata layanan, persepuluhan, setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih kabal, keras kepala. Mari kita lihat Filipus. Filipus, dia berasal dari Betsaida, seperti halnya Andreas dan Petrus. Ia memanggil dan bertemu dengan sahabatnya Nathanael dan menceritakan tentang Yesus kepadanya. Jadi, karena Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus, dan oleh karena Filipus adalah teman yang baik, dia memanggil dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Nathanael dan menceritakan tentang Yesus. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi Filipus katakan kepada Nathanael bahwa Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Andreas mengatakan Yesus adalah Mesias, tetapi aku, Filipus, mengatakan Yesus sebagai Dia yang ditulis oleh Musa dan para nabi, dan menambahkan namanya Yesus dari Nazaret. Namun sayangnya saudara-saudara, ketika Filipus mengatakan Yesus datang dari Nazaret, Nathanael tampaknya berprasangka buruk terhadap kota kecil yang bernama Nazaret, dan hal itu membuat Nathanael kecewa. Mengapa dia kecewa? Karena pemikirannya waktu itu Yesus yang diakui oleh teman-temannya sebagai Mesias, anak domba Allah, dia yang Musa maksudkan, tetapi berasal dari tempat yang kecil, yang miskin, yang namanya Nazaret. Jadi secara personal, pribadi, memang Nathanael dia akui Yesus, tetapi dia tidak mengakui Yesus dari tempat asalnya. Nah, yang menarik di sini dari Nathanael adalah, mari kita lihat latar belakang dari Nathanael. Nathanael belakangan ini sudah berada di antara orang banyak ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Dan pada waktu Filipus memanggil dia, Nathanael telah pergi mengasingkan dirinya ke suatu tempat sunyi di bawah pohon-pohon untuk bergumul dan berdoa. Jadi ternyata Nathanael sudah mengenal Yesus, dan dia ketika Filipus datang untuk menyampaikan kebenaran, dia bergumul dan dia berdoa. Saudara, jauh setelah itu, jadi setelah peristiwa itu, ketika Filipus berhasil meyakinkan Nathanael tentang Yesus, dan akhirnya Yesus dan Nathanael bertemu, hal yang tak terduga Yesus katakan kepada Nathanael, engkau adalah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dia. Yesus telah melihat Nathanael berdoa bergumul sendirian di bawah pohon ara, menyelidiki kebenaran di bawah pohon itu. Lalu Nathanael langsung mengakui Yesus sebagai yang agung, menyebut Yesus sebagai Rabi, anak Allah dan Raja Israel. Saudara-saudara, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah satu. Filipus adalah teman yang baik karena dia mampu meyakinkan temannya untuk menerima Yesus. Sekarang pertanyaan, teman seperti apa yang sekarang ini kita berteman? Teman seperti apa yang saat ini kita sementara bergaul? Ada yang bilang begini, tunjukkan teman-temanmu, maka saya akan katakan siapa Anda sebenarnya. Kadang-kadang kita dinilai dengan siapa kita bergaul. Firman Tuhan berkata, ada teman yang kita harus menjadi teman yang baik bagi banyak orang. Tentukan teman kita. Apakah dia mendekatkan kita dengan Tuhan atau tidak. Pelajaran yang kedua, sudahkah kita bergumul dan berdoa ketika mau datang kepada Yesus? Dan maukah kita mengakui Yesus sebagai Mesias, Raja dan Penyelamat ketika ada orang yang menyampaikan hal itu? Kita
gumuli itu bersama-sama. Selanjutnya, Kamis. Ternyata saudara-saudara, selain Yohanes Pembaptis, selain kedua murid Yohanes, Filipus dan Nathanael yang bersaksi tentang Yesus, ternyata Nikodemus juga demikian. Dia juga bersaksi tentang Yesus. Ingat, Alkitab mengatakan Nikodemus adalah seorang Farisi dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia seorang guru yang dihormati di Israel dan anggota Sanhedrin yang kaya raya. Dan juga dia telah mendengar kabar tentang Yesus. Kerenduan Segala Zaman Ellen White, jilid 5 halaman 169 mengatakan begini. Sejak mendengar Yesus, Nikodemus telah menyelidiki dengan penuh kerinduan segala nubuatan yang berhubungan dengan Mesias. Dan semakin ia menyelidiki, semakin kuat pula lah keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Dia yang akan datang. Ia ingin sekali mengadakan wawancara dengan Yesus, tetapi takut menemui Yesus secara terang-terangan. Akan terlalu hina bagi seorang penghulu bangsa Yahudi mengakui dirinya menaruh simpati terhadap seorang guru yang hingga kini belum begitu terkenal. Selanjutnya, namun ini hal yang menarik, momen epik. Namun pada peristiwa malam, tercatat dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dia membuang dia punya ego. Dia buang semua dia punya gengsi. Karena kenapa? Nikodemus memberanikan diri, dia datang kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ellen White juga mengungkapkan begini, dengan perasaan yang malu dan segan, dan ia berusaha menyembunyikan perasaan itu dengan sikap tenang dan agung. Sebenarnya dia malu karena dia sebagai pemimpin, dia sebagai seorang guru, orang Farisi, dia datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Karena Nikodemus adalah seorang yang cukup terkenal, ini kalau sahabat katakan begini, karena Nikodemus adalah seorang yang cukup terkenal dan berpengaruh, maka kesaksiannya memainkan peran penting dalam Injil Yohanes karena beberapa alasan. Alasan-alasan yang tadi. Karena dia orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, seorang guru Israel. Jadi pada waktu dia bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah dari Allah, maka dia punya kesaksian itu berpengaruh. Sambil bercakap-cakap, Yesus menyampaikan beberapa hal yang penting sehubungan dengan jika rindu melihat kerajaan Allah harus dengan dilahirkan kembali dengan cara air dan roh. Kalau kita aplikasikan itu baptisan. Tetapi hal itu tidak dimengerti oleh Nikodemus. Dan Yesus berkata, bagaimana mungkin engkau seorang guru di Israel serta guru yang ditinggikan tetapi tidak mengerti hal ini? Ini adalah sebuah teguran yang mengejutkan bagi Nikodemus, tetapi dia menerima itu. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan itu, Nikodemus menerima Yesus. Nikodemus kemudian memihak kepada para pengikut Yesus. Itu ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-19. Dan setelah dia menerima, mengakui Yesus, pertanyaan, apa yang dibuat oleh Nikodemus? Itu ada dalam Yohanes pasalnya ya, bagian-bagian yang terakhir ketika Yesus sudah diangkat ke surga, murid-murid Yesus tercerai-berai. Apa yang dibuat oleh Nikodemus? Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 5 halaman 178 berkata begini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tatkala murid-murid itu sudah tercerai-beraikan oleh aniaya, Nikodemus tampil di depan dengan gagah berani. Ia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih bayi itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi akan dihapuskan pada
kematian Kristus. Pada masa bahaya, ia, Nikodemus, yang telah bersikap hati-hati dan ragu-ragu itu, menjadi teguh seperti batu karang. Dia meneguhkan iman murid-murid itu, serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil. Nikodemus diolok-olok serta dianiaya oleh karena orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Saudara bayangkan, orang-orang yang dahulu menghormati Nikodemus, tapi ketika Nikodemus menerima Yesus, dia rela diolok-olok dan dianiaya oleh mereka. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus. Walaupun banyak kerugian, walaupun banyak tantangan, tetapi dia tidak menyesal ketika dia bertemu di malam hari itu dengan Yesus. Kesimpulan yang pertama, marilah kita menjadi saksi seperti Yohanes Pembaptis, yang dengan gagah berani pada waktu dia berada di padang gurun, dia berkhotbah tentang Yesus. Dia berkhotbah, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, dan dia menyediakan jalan untuk kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan sudah seharusnya kita menyediakan jalan untuk orang lain pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, marilah kita menjadi saksi seperti dua murid Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas yang dengan kegirangan membawa kabar tentang Yesus kepada saudaranya Simon Petrus. Dan marilah kita menjadi seperti Yohanes si penginjil. Yang ketiga, marilah kita menjadi saksi seperti Filipus yang menjadi pembawa kabar tentang Yesus dan menjadi teman yang baik bagi Nathanael. Marilah kita menjadi saksi seperti Nathanael yang dengan bergumul dan dengan doa akhirnya mengagungkan nama Yesus. Yang keempat, yang terakhir, marilah kita menjadi saksi seperti Nikodemus yang dengan penasaran belajar tentang Yesus, tentang Mesias, berkorban meninggalkan segalanya sampai dihina hanya untuk Yesus. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami telah belajar firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Beberapa saksi dalam Alkitab. Mereka dengan berani, dengan gagah telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada yang menyediakan jalan untuk kedatangan Tuhan yang pertama kali. Ada yang berkhutbah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada sahabatnya. Ada yang rela meninggalkan segala sesuatu, harta, benda, orang-orang yang dikasihi, hanya untuk menjadi pengikut Yesus. Pada saat ini Tuhan berdoa, biarlah komitmen semangat mereka boleh menjadi bagian kehidupan kami, hamba-Mu dan kami semua jemaat dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman video pelajaran sekolah sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, saudara boleh bagikan kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tumere.